Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyinal karim sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah ala kulli hal. Ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan ila muallifi hadzal kitab wa nafa'ana bi ulumihi fid dini wad dunya wal akhirah bi barakatil Fatihah. Ya. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus takmir Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian sholat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama senantiasa memuji kepada Allah yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali hidup setelah kita dimatikan oleh Allah, dan saat ini kita diberikan kekuatan dan kesempatan melaksanakan rangkaian jamaah sholat subuh, dilanjutkan dengan kajian kitab Irsyadul Ibad. Mudah-mudahan semuanya ini akan menambah amaliyah kita di hadapan Allah kelak, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mencintai Rasulullah karena mengamalkan, mempelajari dari hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dalam kitab Irsyadul Ibad. Salam dan salawat mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, sehat semua Pak ya? Ini kok jarang-jarang nih. Oh goes, alhamdulillah. Mudah-mudahan diparingi sehat Pak ya. Dan mudah-mudahan Trenggalek. Mudah-mudahan pergi dan pulang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga menjadi ibadah Pak. Nggih. Iso-iso ganjarane luwih gedhe sing goes timbang sing ngaji. Nah, insyaallah mudah-mudahan sama-sama ya. Ya goes itu kan tujuannya untuk merawat tubuh agar sehat, agar tetap bisa beribadah kepada Allah. Nah, jenengan kali kula berhubung wis keterbatasan fisik, nggih olahraga nggih ngaji niki nggih, dan mudah-mudahan kula kalian panjenengan tetap diparingi
sehat walafiat dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan kajian kitab Irsyadul Ibad bab ma yuqalu indan naum wal istayqadha minhu. Niki babe apa yang diucapkan ketika akan tidur dan ketika bangun dari tidur. Ini semacam mengingatkan saja Pak. Niki kan pelajaran ini anak cucu kita nih Pak. Apa ayo doanya habis mau tidur. Putune apal mbae lali. Saking suwene. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membahas apa yang dibaca, ya, mari kita bahas Bapak Ibu sekalian terkait dengan tidur dulu. Apa sih Pak tidur itu? Ya turu, merem, turu nggih. Tapi ternyata di dalam Al-Qur'anul Karim ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 ayat Pak. Khusus membicarakan tidur. Luar biasa. Berarti ada sesuatu di kala kita tidur itu yang karena kita tiap hari bendino turu tangi itu kita anggap biasa. Padahal Allah di dalam Al-Qur'anul Karim surat An-Naba ayat 9, surat Ar-Rum ayat 23, surat Al-Furqan ayat 47, Az-Zumar 42, Al-An'am ayat 60 niku khusus Gusti Allah membahas tentang turu. Nah, kita kadang-kadang ya wis turu nggih. Wis pokoke ngletak turu tangi padahal di sana ada rahasia Allah yang disampaikan kepada kita yang kadang kita lali untuk mempelajari. Yang jelas Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, turu niku ten bahasa Indonesia enten loro tok, ada 2. Saderenge turu niku napa? Napa? Ngantuk. Nggih. Ngantuk dhisik. Napa? Oh, angop. Tapi kalau tidur gitu hanya ada 2 bahasa, ngantuk ambek tidur. Ternyata ten bahasa Arab niku wonten sekawan. Nggih, ada 4. Nah, kenapa Allah itu memberikan tanda-tanda terlebih dahulu untuk orang yang ngantuk? Sebab nek adik langsung turu, Pak. Wah niku terjadi kecelakaan di mana-mana niku, Pak. Makanya tanda pertama angop niku, angop balak-balik. Wah iki wis ngantuk. Pilihane golek warung kopi apa mapan ngantuk. Pun angop ngaji ngeten niku golek nggon, nggih. Golek nggon sendenan sing tepak ambek menikmati dinginnya masjid terus tidur. Seumpama mboten atik angop, mboten atik ngantuk, Pak. Waduh niku luar biasa, Pak. Moro-moro turu kabeh kari sing ngaji tok sing tangi niku nggih. Nah, mangkane angop berusaha dilawan nggih. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah.
Wonten bahasa Arab niku yang pertama sinah itu tidur ringan. Alhamdulillah. Sinah. Jadi tidur ringan. Terus pun di tidur ringan itu. Keseliut sampean. Keseliut niku sinah namanya, Pak. Jadi moro-moro naudzubillah mendaling nggih, Pak. Napa, Pak? Baik microfilm. Oh, seliut ini bahasa Inggris ini, Pak. Bahasa Londoe keseliut. Jenengan tepak-tepak nyetir moro-moro keseliut. Nah, niku jenenge sinah. Wonten juga nuas. Tidur siang singkat tapi pulas. Jadi tidur siang niku puncaknya itu sebelum sholat duhur. Niku makanya ada sunnah qailulah. Sunnah, Pak. Tidur menjelang sholat duhur niku sunnah. Antara 10 sampai 15 menit. Nek rong jam niku jenenge mboten qailulah, Pak nggih. Keturun nggih. Qailulah niku sunnah. Jadi sebelum sholat duhur niku jenengan nek wis ngantuk nemen nggih sunnah tidur. Itu namanya qailulah. Wonten malih qadun. Tidur yang panjang. Turune suwe. Mboten cuma sedina rong dina. Ratusan tahun. Enten tiyang tilem ratusan tahun. Enten. Enten Ashabul Kahfi. Pemuda-pemuda yang dikejar oleh penguasa dolim, dia menghindar, masuk dalam gua tidur hampir kurang lebih 300 tahun. Tapi karena memang itu adalah anugerah Allah, dikehendaki oleh Allah. Nggih mboten tangi-tangi 300 tahun. Tangi-tangi nang koncone, tangi-tangi ayo. Luwe iki wisan, atau gak luwe napa wong 300 tahun. Tapi karena Allah yang menidurkan mereka, maka akhirnya mereka bangun. Iki ceritane dawa lah. Di konang pasar duwike lho. Gak payu iki dhuwit kuno. Heran. Ternyata orang ini sudah tidur 350 tahun, ya Allah. Nah, wonten sing tidur hajaun seperti tidur kita malam hari. Ya, niku jenenge hajaun. Jadi ada 4 macam tidur yang dalam bahasa Arab yang berbeda-beda. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita harus bersyukur, Pak. Diberi oleh Allah kesempatan untuk tidur. Nggih. Sebab tidur niku awis lho, Pak. Mahal tidur niku. Enten tiyang sing mboten saged tilem niku ngombe obat, obate niku larang. Bersyukurlah kita gak atik ngombe obat begitu senden, begitu turu. Niku nikmat betul. Nggih, jenengan mantun salat Isya wis gak atik lapo-lapo, wis nekek awak dilu wis ilang.
itu nikmat Allah yang luar biasa. Nek mboten saged tilem, Pak, waduh menderita. Apa jenenge penyakitnya? Insomnia. Jenenge keren, padahal gak iso turu. Itu kalau orang-orang yang niku biasanya insomnia niku penyakit tiyang sing duwe akeh. Utawa sing akeh utange. Orang-orang yang kaya-kaya itu, Pak, itu punya banyak yang terkena penyakit insomnia. Ada turu wae ngombe obat dan seterusnya. Sementara kita gak adik ngombe obat, cukup hanya baca Bismikallahumma wa bismika amut, langsung hilang. Disunnahkan baca ayat kursi, gak sampai entek niku wis turu. Wah niku luar biasa. Nggih. Niku nikmat Allah yang patut kita syukuri. Saat ini mari kita lihat ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang tidur. Supados panjenengan nopo kali kula bersyukur kepada Allah bahwa tidur itu ternyata dibahas oleh Allah di dalam Al-Quran sampai 6 ayat. Yang pertama, surat Al-An'am ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar summa yab'atsukum fihi liyuqda ajalum musamma summa ilaihi marjukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dialah yang menidurkan kamu. Dialah sinten? Gusti Allah. Jadi itu campur tangan Allah. Makanya kalau nggak bisa tidur cukup nyuwun datang Gusti Allah. Gak ada ngombe obat. Wong sing gawe turu niku Gusti Allah kok. Walladzi yatawaffakum. Ya. Dialah yang mewafatkan kamu, mematikan kamu, menidurkan kamu pada malam hari. Dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Jadi turu, terus apa yang akan kita lakukan siang hari niku. Jadi panjenengan tilem, ya, terus tangi niku. Allah itu sudah tahu kalau apa yang akan panjenengan lakukan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu padanya siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditetapkan. Nah, seperti kita dibangunkan tadi. Bukan karena alarm, bukan karena dibangunkan oleh suami atau istri, tapi yang membangunkan itu Gusti Allah, Pak. Makanya sampean. Mangkane niku disunnahkan kita donga. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menghidupkan kami setelah engkau matikan. Niku bab yang pertama. Ayat yang pertama surat Al-An'am ayat pinten 60. Jenengan iling-iling mawon salih kana sing nggo pulpen. Terus yang kedua,
Surat Az-Zumar ayat 42. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Niki lebih jelas lagi. Allah menggenggam nyawa manusia pada saat kematiannya. Jadi kalau kita tidur kok terus meninggal, itu memang Allah tidak mengembalikan ruh kita kepada jasad kita. Jadi misalnya kula kalian panjenengan wis wayahe balik nang Gusti Allah, ruh kita enggak dikembalikan oleh Allah. Nggih, Allah menggenggam. Nggih. Di situ Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Kalau kita ini tadi pagi ditakdirkan meninggal dunia oleh Allah, ruh kita tidak dikembalikan ke dalam tubuh kita. Dikuga, Pak tangi Pak, Pak tangi Pak, subuh gak obah blas. Ternyata dilihat sudah meninggal dunia. Nggih. Katakan Pak, ngeten. Nah, mangkane kalau mau tidur itu karena itu perjalanan menuju kematian disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Rasulullah menyampaikan barang siapa dia tidur dalam keadaan suci dan meninggal dunia, maka dia sama dengan orang yang mati syahid. Monggo wudu Pak, dalam keadaan bersuci. Tapi wong wis ngantuk nggih. Ate wudu niku engko kan wis gak ngantuk meneh. Enggak, nggih. Monggo. Dan yang belum mati ketika dia tidur, jadi dia menahan nyawa yang telah ditetapkan kematiannya dan dia melepaskan nyawa lain sampai waktu yang ditentukan. Nah, kita dibalik meneh ruh kita tadi oleh Allah. Oh iki durung wayahe wafat. Oh iki cik ono jatahe urip dikembalikan. Yang jatahnya habis ditahan oleh Allah, dia meninggal dunia. Ya, niku. Kejadian yang seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Kejadian orang bangun atau terus meninggal dunia itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berpikir. Liqaumi yatafakkarun. Nah, karena kita berpikir, maka ya Allah, iya, ini aku mau gak dibalik nuruhku mati berarti. Makanya karena saya sekarang dikembalikan ruh saya, maka saya mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Itu sebagai rasa syukur kita. Dan itu merupakan tanda bagi orang yang mau berpikir bahwa itu adalah anugerah Allah.
gak otomatis tangi. Niku anugerahipun Gusti Allah, makanya perlu disyukuri. Tangi disyukuri, makanya la in syakartum la azidannakum. Tangi turu ngucap hamdalah kepada Allah, nikmat itu akan ditambahi kalian Gusti Allah karena kita bersyukur kepada Allah. Pun niku sing kedua. Sing ketiga, dalam surat Al-Furqan ayat 47, Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa alladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nahara subatan wa ja'alan nahara nusura. Dialah yang menjadikan malam untukmu sebagai pakaian dan tidur untuk istirahat, dan dia menjadikan siang untuk bangkit berusaha. Jadi kita ini juga harus bersyukur nek Gusti Allah niku dadekno malam. Jadi nek panjenengan ketika matahari tenggelam, alhamdulillah Allah jadikan malam. Andai kata Pak, andai kata kok siang terus panjenengan gesok turu terus mendelik terus, apa yang terjadi Pak? Banyak orang yang stres. Nih. Banyak orang yang stres karena apa? Tensi pikirannya ndak turun, mikir terus. Termasuk orang yang bekerja siang malam niku akhirnya banyak yang stres. Nah, kalau kalian panjenengan niki mboten stres karena ngikuti ritme yang normal yang diberikan oleh Allah. Wayahe bengi ya turu. Gak usah getu-getu nyekel HP. Saat ini kadang-kadang arep turu aja nyekel HP. Nek biyen arep turu ndonga, saiki nyekel HP, buka iki, buka iku, nggih. Pun jenengan kula mau nggih ngeten kok. Sawangane buka HP sampai akhirnya HP nih sing nangeni awak dhewe. Kenging napa? Kan dicekel ngeten, bareng ngono lugur. Cetok ngeten. Tangi ya Allah. Salah seperti itu. Sudahlah kalau kita sudah mau tidur ya taruh HP itu. Ya, taruh tidur kita, doa kepada Allah. Jangan aku gak iso turu. Makanya tak buka WA, IG, Facebook, TikTok. Adik biar turu niku melok-melok tangane ngeten-ngeten melok sing nang jero TikTok niku. Ya Allah. Zaman wis akhir. Dan Allah menjadikan siang untuk bangkit dan berusaha. Jadi sunnatullahnya itu kalau malam dipakai istirahat, kalau siang dipakai usaha. Bersyukurlah kula kalian panjenengan yang ritme hidup kita seperti itu. Kasihan teman-teman kita nggih. Koyok ngelowo. Bengi tangi awan turu. Niku sing ten ngapunten ten warkop-warkop nggih sing nunggoki. Niku bengi turu tangi sedina turu. Niku ndak normal. Itu ndak sehat karena napa? Melawan sunnatullah. Apa-apa yang melawan kepada sunnatullah, apa yang telah ditentukan oleh Allah, efeknya tidak bagus. Makanya kula kalian panjenengan bersyukur kalian Gusti Allah diparingi nyambut gawe awan. Bengi istirahat.
Karena sudah ada sirkulasi di dalam tubuh kita ini, kalau waktunya recovery, perbaikan, Pak. Perbaikan. Jadi organ tubuh kita ini oleh Allah diberikan waktu istirahat, itulah perbaikan. Jam 10 kita tidur, maka liver kita, jantung, semuanya karena istirahat mengalami perbaikan. Sopo sing memperbaiki? Gusti Allah, Pak. Enggak pakai panggil dokter, enggak pakai panggil tukang reparasi, Allah memperbaiki organ tubuh kita. Makanya banyak orang yang kalau tidur kemalaman, nopo sing terganggu livernya, kadang-kadang jantungnya. Tapi nek panjenengan normal. Mari Isya tidur jam 1 bangun, ndak apa-apa. Adik mari Isya tangi turune baru jam 1, jenengan titeni. Pasti akan ada salah satu organ tubuh yang tidak normal nantinya. Kalau lanjutaken malih. Surat Ar-Rum ayat 23. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wabtigha'ukum min fadli inna fi dzalika laayatil liqaumi yasma'un. Niki dielingno mbek Gusti Allah. Di antara tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya ialah tidurmu pada waktu malam hari. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Jenengan ngantuk ngeten. Arep melawan bagaimana? Tidak bisa. Gusti Allah wis itu kekuasaan Allah. Turu. Nggih. Mati yang ngantuk. Gak gelem turu. Berusaha melawan ngombe kopi. Nggih. Ngombe kopi jek ngantuk. Ngombe niku denang sal nyebut merek. Sing suplemen botolan niku lho, Pak. Nggih kerating deng ngopo mawon nggih. Nah, itu apa yang terjadi? Akan terjadi kerusakan liver. Banyak orang yang livernya rusak, ginjalnya rusak. Karena dipaksa. Waktunya istirahat, dia paksa untuk itu. Dan itu tidak hanya sekali 2 hari. Terus, Pak. Karena memang kerjanya malam. Akhirnya livernya pecah. Ginjalnya tidak normal. Naudzubillah min dzalik. Karena apa? Memang Gusti Allah itulah kekuasaan Allah. Lanjenengan melawan takdir Allah. Gusti Allah ngomong turu dadakno jek ngotot ae. Aku gak gelem turu tak ngombe kopi. Kopi gak cukup, ngombe liyane. Ya iso melek. Tapi efeknya pasti akan merusak kepada organ tubuh kita. Karena Gusti Allah wis merintahkan tilem, Pak. Nggih. Dan siang serta usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Nggih. Nah niki normale siang niku usaha. Niki Al-Qur'an. Sesungguhnya pada yang demikian itu malam istirahat, siang usaha termasuk tanda-tanda kekuasaan Allah bagi siapa? Bagi kaum yang mau mendengarkan. Bagi orang yang mau mendengarkan ayat-ayat Allah ini.
dan dia taat kepada ayat Allah. Sing termasuk ngotot gak gelem turu niku mau gak gelem ngrungokno ayat yang telah disampaikan oleh Allah. Nggih, Pak. Niki napa teguran Gusti Allah. Tak kandhani nek bengi ku wayahe turu, awan wayahe usaha, lah kok diwalik gak ngrungokno ya. Nah, ngeten lho misale niku. Saking Gusti Allah ini kan bahasanya bahasa yang lembut. Napa niku? Inna fi dzalika laayatil liqaumi yasmaun. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mau mendengarkan. Nggih. Oh, niku beberapa ayat-ayat Al-Qur'an Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah tentang tidur. Nggih. Makanya nek wis ngantuk tilem. Nggih, ojo dilawan. Ojo adik ngotot kecuali memang ada keperluan. Nggih, misale wonten tugas yang harus diselesaikan besok. Nek menemari oleh bonus gede, nah niku mboten napa-napa sekali-kali. Tapi nek bendino melek, ana gunane, nggih. Itu yang akan merusak kepada organ-organ tubuh. Karena itu sudah sunnatullah. Nopo sih Pak? Fungsinya ini ada 3. Ya. Orang tidur niku nopo fungsinya? Memulihkan kesehatan, Pak. Jenengan kan sehat nih, nggih. Nek ngantuk mungkin kurang, nggih. Kurang tileme makane ngantuk. Mboten napa. Tapi rata-rata kita setelah tidur tuh merasa sehat. Makanya nek kurang tidur, kurang sehat. Nah, dan tidur itu Bapak Ibu sekalian itu kebiasaan. Nggih, tidur niku kebiasaan. Nek biasa turu 10 jam, ya wis njaluke 10 jam. Nek turu adikku turu 8 jam merasa kurang, mari subuh embu meneh. Tapi kalau kita terbiasa Pak dengan pola tidur kita seperti yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekejo, mari isa tilem, ya, habis isa tidur. Mboten enten kegiatan yang perlu kita lakukan, tidur Pak, lebih baik. Mangke jam 1 bangun. Kita pergunakan sholat tahajud, kita pergunakan nopo maca Quran. Terutama kita yang sudah usianya di atas pinten? Di atas 40, pun 50, pun 60, pun 70. Mari kita perbanyak untuk bangun, Pak. Kita biasakan. Nek panjenengan membiasakan tidur ba'dal isya, saya yakin, Pak, jam 1, jam 2 niku bangun. Nggih. Karena kita mengikuti sunnatullah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mengembalikan tenaga yang hilang. Orang yang tidur itu sedino nyambut gawe. Makanya adik bengi dipaksa tangi meneh. Itu liver bekerja keras. Tapi kalau kita setelah seharian bekerja ngantuk ya turu. Itulah
cara Allah mengembalikan tenaga kita yang hilang di siang harinya. Yang ketiga, memperkuat daya tahan atau imun tubuh kita. Nggih, tangi turu niku ketahanan imun kita kuat, Pak. Sementara sekarang ini sering kita terdengar orang yang kehilangan apa? Imun, daya imun. Banyak, Pak, sekarang ini orang terkena penyakit kehilangan daya tahan tubuhnya. Bisa jadi ini karena apa? Kekurangan tidur. Kakek nyekel HP niku wau. Jadi akhirnya daya tahan tubuhnya berkurang. Ada beberapa, saya punya teman masih muda-muda, Pak. Jadi imunnya, daya tahan tubuhnya kurang. Akhirnya gampang terserang penyakit. Nah, niku Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu adalah terkait dengan masalah pertiduran. Pertiduran. Bukan main-main. Gusti Allah bahas di 6 ayat Al-Quran. Maka ini berarti harus kita perhatikan, Pak. Kalau kita ingin bagus, sehat, ini perhatikan. Karena Allah dengan ini ingin menjaga, menservis tubuh kita. Terus ya nopo turune. Nah, nanti kita lanjutkan aja. Insya Allah bulan depan. Nek diparingi umur panjang, insya Allah. Insya Allah. Niki bahas terkait supaya kita nopo, Pak. Saya sampaikan ayat-ayat ini, Pak. Saya cari tadi malam itu. Kenapa sih kok Syekh Zainuddin Al-Malaibari ini membahas tentang tidur? Kalau cari ayatnya, kenapa sih kok sampai begitu? Maka ketika saya searching tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan tidur, saya ketemukan 6 ayat tadi. Oh, iki tibae. Kenapa kok orang harus tidur? Dan berarti itu adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kula kalian panjenengan. Bagaimana cara tidurnya? Nggih, Rasulullah ternyata luar biasa, Pak. Kenapa harus miring ke kanan? Ternyata salah satunya supaya paru-paru kita itu ternyata sitoke gede, sitoke cilik. Kalau kita tidur miring ke kanan, maka yang kiri napa kanan. Sing cilik niku nindiki sing gede, gak apa-apa. Adik turune miring ke kiri, paru-paru yang besar itu nindiki neng sing paru-paru yang kecil, maka akhirnya orang kena penyakit sesak. Ya Allah. Sampai sakmono Gusti Allah, Rasulullah mengajarkan kepada kita. Dan seterusnya, mudah-mudahan kita bisa membahas yang akan datang, dan tetap sehat. Wonten pertanyaan, Pak, tentang pertiduran? Nah, monggo. Nggih. 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 Waktu yang paling nikmat itu, Pak, tidur waktu khutbah nih, Pak. Itu paling nikmat.
dan itu memang berat. No, ya nopo carane ben waktu khotbah jenengan gak tidur, ya dadi khotib. Wong kula mau nek pas boten khotbah napa niku ngrungokno ditahan-tahan. Ya Allah, pancene setan niku luar biasa. Mantap, keseliut ngeten. Ha. Nek adek ditutno niku iso saged ngorok, Pak. Nggih, nah ngapunten. Terutama kalau kita itu gemuk, ya. Keluar. Nek ngorok mawon niku nggih mboten napa-napa. Niku pancen termasuk kelebihan alat musik yang ada di dalam perut nih, Pak. Nggih. Jadi nek tiyang lemu niku biasane wonten kula gak ada ponakan niku Pak lemu. Ya Allah, longgo niku lho saged ngorok. Digonceng ten sepeda motor niku lho Pak, ngorok. Nggih. Nah, niku kenikmatannya, ndak apa-apa. Nggih. Terus sing kedua, nek sampai ngiler ya nopo? Nopo najis? Ndak. Karena kan gini, nggih. Makanya kalau tidur di masjid, upayakan pakai bantal. Karena kalau enggak pakai bantal panjenengan, ilernya itu yang keluar dari dalam perut. Nggih. Nek keluar dari dalam perut itu najis, Pak. Makanya kan ada itu di tulisan di masjid-masjid, jangan tidur di dalam masjid. Itu menjaga kesucian masjid. Kecuali nek panjenengan nggo bantal, nek disediakan wisan, makanya ada masjid-masjid itu yang menyediakan kasur sak bantale, nggih. Alih kelas disediakno akeh wong turu. Ya ndak apa-apa, Pak. Nggih. Makanya jadi kalau duduk begini, ini berarti yang keluar itu dari dalam mulut, ndak najis, Pak. Ndak apa-apa, ya wis resiko dhewe. Ngiler sampai teles kabeh kelambine ngeten iki. Niku mungkin saking akeh banyaknya produksi ludah yang ada di mulut. Nggih. Sampai ngeten nggih. Nah. Batal. Nah, makanya tidur itu juga wonten ilmune. Kalau dalam kondisi bersila ngeten, Pak, niku mboten batal. Karena apa? Kemungkinan pada waktu tidur itu bokong itu kan nekan kanan kiri. Sehingga angin itu gak metu. Nah, ini teknisnya turu nggih. Tapi adik panjenengan turune ngeten. Nah niki alamat berebet niki. Nggih. Iso ucul niki ntutin niki batal jenengan. Makanya kalau tidur duduk niku ngeten. Nah, mboten batal. Ngiler ndak apa-apa. Nggih. Ndak najis karena itu yang keluar dari dalam mulut. Tapi nek ngiler ya miring, tidur miring itu keluar dari dalam perut maka itu najis. Sampun nggih? Nggih. Kalau tidur ayam itu termasuk tidur yang mana? Tidur ayam. Niku wau sing tidurnya bagaimana posisinya? Oh, kalau tidur di kasur batal wudhu kita. Kalau itu termasuk tidur yang apa itu tadi yang dari Pak Haji? itu termasuk tidur sinah, Pak, tidur ringan, Pak. Ya, tidur ringan itu. Tapi tidak merasa tidur. Cuma keseliut gitu, Pak. Ya nopo? Tapi tidak tidur gitu. Wah, ini leye-leye nggih. Niku termasuk sinah nggih. Bahasa Arabnya sinah, tidur ayam-ayam. Niku wong Indonesia tok nduk istilah tidur ayam-ayam niku, Pak. Kalau
tidur di kasur, pokoknya itu hilang ingatan meskipun sebentar, maka membatalkan wudhu. Kalau itu terkait dengan hukum wudhu. Nek terkait dengan bahasa termasuk sinah, itu adalah tidur ayam-ayam. Nggih. Nggih. Ya. Ruh itu wallahu alam ya wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tentang ruh itu kita memang tidak diberi banyak ilmu oleh Allah tentang ruh. Wallahu alam bisawab, tapi yang jelas ketika tidur itu ruh kita digenggam, dicekel mbek Gusti Allah. Ya apa carane Gusti Allah nyekel wallahu alam. Nah, ketika memang kita belum ya tetap biasa karena memang tubuh kita berarti masih normal. Nah, enggak normalnya kalau begitu ini kita bangun enggak dibalik mbek Gusti Allah, maka matilah kita. Jadi ya napa ya wallahu alam lah kita terkait dengan masalah bagaimana bahasanya digenggam itu. Ya ditahan mbek Gusti Allah, dicekel. Carane Gusti Allah nyekel ya napa wallahu alam. Yang jelas itu ketika tidur seperti itu, nek durung wayahe mati dibalekno ruh kita. Makanya ada juga, bener apa tidak ya, kalau orang misalkan orang tidur terus nopo niku sing diceloteng-celotengi niku iso roe gak balik. Soale roe pangling nang awak iku aku ta dudu. Wallahu alam niku guyonan apa itu bentuk-bentuk permainan kadang-kadang di teman-teman yang bermain tentang hal-hal yang seperti itu. Tapi yang jelas ya wallahu alam Pak nggih genggame ya napa Gusti Allah, tapi kalau itu masih kita ada kesempatan hidup nggih dibalekno. Nah, karena kita memang masih hidup, Pak, maka ya tetap berfungsi seluruh organ tubuh itu, hanya rohnya kan beda. Nah, organ itu bisa berjalan karena ada ruhnya. Pun nggih. Wallahu alam bisawab. Kalau panjenengan kepingin banyak memperdalami tentang ruh, baca buku Ibnul Qayyim Al-Jauzi tentang ruh. Itu detail banyak sekali terkait hal-hal yang tentang ruh. Terima kasih. Mohon maaf yang kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.